What's up para otaku dan wibu? Di sini gue mau nyeritain tentang manhwa Akademis Undercover Professor. Oke, gak usah banyak bacot lagi kayaknya, biar gak kelamaan. Menceritakan si MC yang memiliki bakat seorang dukun, dan dia hidup hanya dengan ibunya dan adiknya. Dan di situ ibunya memberitahu kamu harus jadi dukun, karena ibunya melihat para roh melindungi si MC. Karena bila tidak jadi dukun, si MC akan mendapatkan murka yang menimpanya. Dan ibunya selalu memberi asupan hal-hal aneh tentang perdukunan. Tapi si MC ini memiliki rencana dan tidak percaya akan hal-hal seperti itu. Dan dia memberontak akan semua suruhan ibunya. 10 tahun berlalu, di waktu dia menjadi dewasa, dia merasakan murkanya tersebut yang ibunya bilang. Dengan cara dia kecelakaan lalu lintas. Suka isekai kayaknya para rohnya. Pakai dukun kayaknya. Dan di situ dia baru berpikir mungkin maksud ibunya ini. Dan di situ dia mulailah terlahir kembali. Hal yang dia nggak bisa percaya terjadi ke dirinya. Dan dia menyesal baru sadarnya setelah mati. Dan di situ udah kita akan memulai kelas melanjutkan pelajaran aktivitas lingkaran sihir. Dan memulailah cerita dari keberangkatan kereta. Dan dia mendapatkan kabin 403 gerbong keempat. Dan rupanya di dalamnya sudah ada sosok kakek-kakek. Dan saling sapalah mereka. Dan kereta mulai berangkat di tengah salju. Tak lama si pemuda mencari topik obrolan dan melihat tentang perang saudara Utah yang berakhir dengan kemenangan. Dan mereka berbincanglah mengenai hal tersebut. Dan si pemuda sambil memperkenalkan diri adalah Ledger Chelsea, profesor dari Akademi Soren yang baru ditunjuk. Oke, gue terangin dikit, akademi ini tuh bergengsi dan di dalamnya pelajarnya itu para jenius semua dan memiliki kecepatan belajarnya yang gila. Dan hampir banyak yang tidak lulus dari akademi tersebut. Oke lanjut, dan di situ si kakek pun memperkenalkan dirinya Gerard dan kakek memujinya, kamu hebat juga ya. Dan si Ledger pun berterima kasih atas pujiannya dan dia ngobrol kembali tentang faksi peperangan Utah. Tentang kemenangan Utah itu memiliki rumor, katanya sosok yang memimpin fraksi Putri untuk menang itu bukan dari penyihir tinggi atau kesatria tinggi, melainkan mercenary pengelana bernama Machiavelli. Dan di situ si kakek biasa aja mendengarnya dan itu bukan rumor yang palsu karena itu adalah beberapa nama si kakek saat berkelana di dunia. Dan inilah MC kita. Dan di situ mereka mulailah berbincang-bincang dan tiba-tiba si kakek merasakan hal aneh sampai membuat Ledger Chelsea bingung. Dan di situ tiba-tiba kereta meledak di bagian mesinnya dan di situ Gerard bilang ini penyergapan dan pasti ada penyihir di antara mereka. Dan disitulah mereka berjalan keluar melihat situasi dan ternyata tiba-tiba datang seorang penyergap lewat kaca. Dan di situ Ledger Chelsea bertarung dengannya untuk menjaga si kakek dengan mengeluarkan sihirnya dan membuat penyergap lumpuh. Dan di situ Ledger Chelsea berpikir untuk menginterogasinya dan di saat baru mulai interogasi, penyergap mulai tertawa dan mengeluarkan bom waktu dalam dirinya dan terjadilah ledakan dan di saat si kakek memeriksa situasinya, Ledger Chelsea dan penyergap itu mati bersama. Dan di situ si kakek agak kesal. Bukan dikarenakan keretanya yang hancur, dikarenakan penyamarannya rusak karena harganya yang mahal. Iya kayak mahal, cowok udah. Dan disitulah MC kita memperlihatkan diri aslinya dan berpikir kenapa selalu ada insiden terjadi di sekitarnya. Karena ibunya kali ya, si ke bawah. Dan di situ si MC memberi penghormatan kepada Ledger Chelsea, beristirahatlah Tuan Ledger Chelsea. Dan di situ datanglah pegawai kereta dan bilang hati-hati. Dan dia sedang mengevakuasi penumpang lain juga. Dan di saat itu tiba-tiba dia dibanting oleh si MC. MC tahu itu acting dari pembajak karena tidak mungkin akan kereta yang berjalan cepat dirampok dan sihir perlindungan kereta dihancurkan serasanya aneh. Dan di situ keluarlah aslinya si pegawai kereta sambil mengeluarkan pisau tapi langsung ditahan oleh si MC dan langsung disekap olehnya. Dan tiba-tiba si MC mendengar reload senjata dan buru-buru menendang orang tersebut dan tiba-tiba peluru melesat hingga membuat si MC tidak bisa beristirahat. Dan di situ si pembajak berpikir apakah sudah pada mati? Ternyata sih masih ada yang belum mati yaitu si MC. Dan di situ mereka akan memulai lagi tembakan tapi pas ditekan tidak keluar dan ternyata MC mengeluarkan sihir yang bisa merusak semua sistem senjata. Dan tiba-tiba ada sihir di belakang si MC dan membuat sihir MC mati. Dan di situ MC disergap depan, belakang, maju, kena, mundur, kena, warkop DKI. Salah, lanjut. Dan penyihir musuh berpikir si MC adalah penyihir tingkat 4 sambil menyelidiki si MC. Dan di situ si MC melihat keluar sambil menganalisis situasi dan tiba-tiba si MC melompat keluar kereta dan para pembajak langsung buru-buru memeriksa kemana si MC perginya. Dan saat mereka berpikir dia sudah melompat keluar, tiba-tiba sihir si MC membuat salah satu pembajak bolong kayak donat kepalanya. Dan semuanya langsung siaga karena tahu si MC ada di atas dan mereka mengeluarkan tembakan asal ke si kereta. Dan si MC berlari menghindar semua tembakan dan saat penyergap berniat mengejar si MC tiba-tiba dalam salah satu gerbong meledak. Dan di situ si penyergap berpikir ini bukan sifat penyihir, lebih ke pemburu atau mercenary. Dan di situ mereka berlari ke gerbong belakang dan melihat gerbong belakang terlepas dan berpikir dia kabur karena emang gak ada gunanya dia melawan mereka. Tapi tiba-tiba gelombang mana kuat keluar. Pembajak melihat ke belakang, MC kita sudah merapalkan mantra sihir yang cukup kuat dan shoot! Dar!
menghabisi semua pembajak dengan sihirnya. Dan di saat berpikir berakhir, ternyata salah satu penyihir dari pembajak masih hidup dan dia bertanya, kenapa kamu membunuh kami? Dan bilang, apakah MC tidak merasa kasihan pada kami pembajak? Yang ribet pertanyaannya. Dan si MC bilang, bukannya kalian yang ingin membunuhku duluan? Dan bilang, mengoceh di depan orang yang kalian sudah pada bunuh. Dan si MC bilang lagi, awalnya dia niat kabur, tapi kalian para pembajak melihat wajah aslinya. Dan jika si MC pergi, mungkin dia akan jadi buronan mereka. Dan di saat pembajak akan bertanya lagi, tiba-tiba badannya terbelah oleh es. Dan membuat si MC tertegun. Dan datang seorang kesatria dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Dan memperkenalkan diri kami dari kesatria Cold Steel. Oke, mungkin segitu aja cerita awalnya. Gue masih coba-coba sih ini, tapi kalau masih ada yang kurang dengan pembawaan gue, boleh di komen biar gue perbaiki next selanjutnya. Dan kalau suka boleh dikasih tahu biar gue lanjutin di manual. Atau mau gue bawain cerita apa, requestan teteh-teteh abang-abangnya, boleh. Oke, segitu aja. See you again abang-abang teteh-teteh. Bye-bye.